Matahari masih bersembunyi saat anak-anak ini membersihkan diri di kamar mandi umum. Beberapa yang tidak mendapat tempat memilih empang untuk cuci muka dan gosok gigi. Ibu-ibu yang tak mau mengganggu anaknya yang bersiap sekolah memilih kamar mandi umum lain. Kamar mandi dengan dinding karung dan tanpa atap. Dari 1.563 keluarga di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang memiliki kamar mandi pribadi bisa dihitung dengan jari. Selebihnya, warga memanfaatkan kamar mandi umum untuk mandi dan mencuci. Ironisnya, seperti tikus mati di lumbung padi, meski tinggal di desa yang kaya akan air, warga Babakan Pari justru kesulitan air bersih. Berada di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak, Cidahu merupakan kecamatan dengan air melimpah karena terletak tepat di cekungan air tanah Sukabumi. Cekungan air tanah di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango membentuk Cidahu sebagai kawasan yang kaya akan air, baik itu air tanah maupun air permukaan seperti mata air, danau, serta sungai. Cidahu kemudian menjelma, seolah bunga yang dikerubuti kumbang-kumbang perusahaan air minum dalam kemasan. Sukabumi yang pertama memiliki potensi air yang begitu besar ya. Karena di Sukabumi ini ada dua ricat yang katakanlah taman nasional di Gunung Gede maupun Gunung Halimun ya. Sehingga orang itu berupaya untuk datang ke Sukabumi berinvestasi, baik itu di AMDK maupun di perusahaan-perusahaan lain. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas memang lebih bagus, dan karena masih kategori A ya, jadi kita itu kualitas airnya. Kemudian yang ketiganya dari sisi akses ya, kita kan kalau ke ibu kota lebih dekat ya. Yang selanjutnya, harga HAP di Sukabumi lebih murah, karena ini kita masih menggunakan harga air baku yang dulu pernah diterapkan oleh provinsi. Pada tahun 2010, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat mencatat, setidaknya ada 102 perusahaan yang memanfaatkan air tanah di Kabupaten Sukabumi, mulai dari perusahaan garmen hingga perusahaan air minum dalam kemasan. Beberapa perusahaan ini merupakan penghasil produk minuman yang dikenal luas, seperti Aqua, Pocari Sweat, Krating Daeng, UC 1000, Susu Indomilk, serta Yakult. Di Kecamatan Cidahu saja, terdapat 3 perusahaan raksasa yang mengambil air tanah secara masif. PT Golden Mississippi Tirta Investama yang mengambil air tanah untuk Aqua Danon, Amerta Indah Otsuka yang menyedot air untuk Pocari Sweat, dan PT Indolacto produsen Indomilk. 3 perusahaan raksasa ini menyedot 48% atau hampir separuh dari total pengambilan air tanah di Sukabumi. Yang paling besar itu yang pertama Aqua ya, Aqua Golden Mississippi, kemudian juga Pocari Sweat ya, kemudian yang ketiganya C1000, kemudian Yakult dan Indolacto, plus satu lagi adalah Krating Daeng ya. Aqua Golden Mississippi sendiri pada Agustus 2009 mengambil air sebanyak 240.223 meter kubik. Jika 50% diantaranya berhasil menjadi produk Aqua yang dijual dengan harga Rp2 juta per meter kubik, maka pendapatan Aqua Danon selama sebulan menyedot air tanah Sukabumi tak kurang dari Rp240 miliar atau mencapai 2,8 triliun per tahun. Sedang Pocari Sweat mengambil air tanah sebanyak 118.370 meter kubik. Dengan pola penghitungan yang sama dengan Aqua,
maka pendapatan Pocari Sweat dalam sebulan mencapai 670 miliar atau 8 triliun per tahun. Keuntungan ekonomis besar yang ditangguh perusahaan pengambil air tanah justru menjadi ironi bagi warga Babakan Pari. Di desa yang menjadi lokasi ekstraksi berbagai produk air minum dalam kemasan ini, sekitar 4.800 penduduknya justru kesulitan air bersih. Kalau dulu ya, terutama sumber air waktu saya masih kecil, depan rumah saya, terus di belakang rumah saya, pinggir-pinggir rumah saya itu banyak air, terus pesawahan-pesawahan, selokan-selokan, sumber-sumber air banyak. Kalau sekarang, jangankan istilahnya depan rumah, jauh dari rumah pun udah nggak ada, udah susah gitu, udah krisis sekali. Apalagi kalau musim nggak ada hujan gitu, kering, sumur semua juga, pada ngambil air ke bawah. Seudahnya ada aqua. Jauh sebelum PT Golden Mississippi masuk dan menyedot air untuk aqua, Babakan Pari adalah lumbung padinya Kabupaten Sukabumi. Sawah terhampar, dan empang pun banyak tersebar. Namun, setelah aqua dan raksasa minuman dalam kemasan lain masuk, air perlahan menghilang. Sawah dan empang berubah wujud menjadi tegalan yang hanya bisa ditanami palawija. Dulu kan di sini sumber air nih. Tuh yang di situ juga sumber air tuh yang utama yang keluar tuh di situ tuh gede tuh. Di sini kolam, sini juga empang, ini sawah. Nah, ini juga empang nih kalau dulunya tuh. Kalau sekarang mah udah jadi kebon. Lebih miris lagi, hampir semua mata air yang dulu milik warga kini sudah dibeli oleh perusahaan. Ini satu-satunya air bersih yang digunakan oleh warga untuk keperluan sehari-hari. Kalau musim kemarau ya ini satu-satunya sumber air yang masih tersisa. Ini pun udah dibeli sama orang lain, bukan milik warga lagi. Nah, inilah sumber mata air Babakan Pari yang diambil. Sedangkan sebelah kiri saya ini sumber mata air milik PT Agrabila Tirta. Sedangkan yang sebelah sini adalah sumber mata air milik aqua. Sumur-sumur yang sebelumnya hanya sedalam 6 hingga 8 meter, kini warga yang tak mau antri harus menggali hingga 18 meter untuk mendapatkan air. Itu pun akan kering saat kemarau datang. Masuknya perusahaan-perusahaan ini juga membawa dampak pada rusaknya jalan. Truk-truk besar pengangkut air minum dalam kemasan melindas dan mengikis aspal hingga rusak dan berlubang. Rusaknya jalan juga berdampak pada akses anak-anak mengenyam bangku pendidikan. Mereka harus berjalan kaki hingga 2 km untuk bisa ke sekolah yang juga jauh dari layak. Namaku Yatman, saya tinggal di Manglit, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya bangun jam setengah 6. Saya mandi di sungai karena aku tidak punya kamar mandi. Terus aku pergi ke sekolah jalan kaki sejauh 2 km sama teman-teman. Kelasnya rusak, nanti jam 10. Kemudian kelas 3 pulang. Seolah mengulurkan tangan, sejumlah perusahaan air minum dalam kemasan memberikan bantuan berupa kamar mandi umum. Akan tetapi, selain jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan warga, bantuan tersebut jauh dari layak. Padahal, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah mewajibkan perusahaan untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari batasan pemakaian. Ya baru-baru pertama kali ya keluar hanya 1 minggu 2 kali keluar, cuma ya nggak lama lagi, terus nggak sampai kemari, nggak mengalir lagi tuh dalam 1 minggu, sampai sekarang setahun dah.
Kepada warga yang tinggal di lokasi ekstraksi air, perusahaan juga enggan memberikan bantuan dalam wujud lain. Bantuan sumbangan dari Aqua termasuk iklan, saya bilang. Iklan, bapak ada label sih Aquanya. Ikan terselubung lah. Warga sendiri sebenarnya tidak menuntut lebih terhadap perusahaan yang mengambil air di desanya. Warga hanya ingin dimanusiakan, dihargai sebagai makhluk sosial yang perlu fasilitas publik serta berkembang bakat dan kemampuannya. Kalau perusahaan kayaknya tidak memperhatikan, belum memperhatikan lah gitu, belum memfasilitasi masalah olahraga di sini gitu. Ya kalau di luar sana sih saya lihat di TV-TV itu banyak sekali gitu iklan-iklan kayak gitu. Cuma kalau di wilayahnya sendiri nggak ada sama sekali. Sumbangan pabrik terhadap daerah juga sangat timpang. Untuk 1 meter kubik air yang mereka sedot, perusahaan hanya mengeluarkan Rp118 sebagai pajak. Padahal, perusahaan bisa menjual 1 meter kubik air tersebut dengan harga Rp2 juta. Bisa dihitung berapa untung yang mereka raup. Lahir dan hidup di daerah yang kaya akan sumber daya air, warga justru mengalami krisis. Mandi dan mencuci dengan air keruh. Sementara air bersih dari tanah tempat mereka tinggal menghilang ke kantung-kantung pemodal yang sama sekali tidak mereka kenal. Kalau umpamanya bertemu sama pimpinan Aqua, ya pasti mengutarakan keadaan yang sesungguhnya, bahwa dampak perusahaan Aqua itu ternyata bukan main-main, bukan istilahnya dianggap sepele, tapi benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan, gitu aja. Ironisnya, meski perusahaan-perusahaan raksasa meraup untung besar, namun Kabupaten Sukabumi justru menyandang predikat daerah tertinggal. Daerah yang dianggap perlu dientaskan dari jurang kemiskinan dan didorong maju dari ketertinggalan. Cek 1, 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama live streaming YouTube. Jumpa lagi dengan saya Ali Akbar dari Core Islamic Economic yang insya Allah akan menemani Bapak Ibu semua dan Valero atau sebagai penulis dari buku yang akan kita bedah pada malam hari ini. Bukunya berjudul Undang-Undang Ekonomi Islam dan Undang-Undang NRI 1945, tafsiran bab ke-19 ya, yang itu tentunya tidak jauh-jauh dari pembahasan pasal 33 ayat 3, itu yang paling terkenal ya saya kira ya. Dan di awal tadi sebagai pengantar sudah kita simak video yang begitu
luar biasa ya terjadi di sekitar kita, dan itu baru salah satu. Di lokasinya di Sukabumi, bagaimana kemudian sumber daya alam, khususnya air, dieksploitasi begitu rupa, yang cuma menguntungkan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasinya, namun untuk warga sekitar ternyata hanya mendapatkan dampak negatif daripada pengolahan atau eksploitasi itu. Ini tentunya menjadi relate ya, sangat-sangat cocok sekali faktanya, bahkan sangat lebih dalam nanti akan dibahas dalam buku yang kemudian ditulis oleh Bang Echal Valero ini ya. Kenapa? Karena beliau mencoba mengurai lebih dalam ya persoalan liberalisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tapi tidak hanya itu ya, beliau juga kemudian menghadirkan solusi ya, bagaimana caranya agar liberalisasi yang kemudian terjadi di Indonesia ini bisa dituntaskan, bisa diselesaikan, bahkan ya sebagaimana amanat daripada undang-undang untuk kemudian dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita ya di bedah buku malam hari ini. Tentunya akan lebih seru kalau kita langsung menyimak atau mendengarkan penjelasan dari penulisnya langsung. Namun sebelumnya barangkali bisa saling sapa dulu, ini dari mana saja daerahnya ya, dan mungkin bisa disampaikan dengan doa terbaik ya untuk kita semua yang ada di Zoom maupun yang ada di channel YouTube. Baik, langsung kita sapa saja untuk tamu kita pada malam hari ini, Bang Echal. Assalamualaikum Bang Echal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah di tempat yang aman ya, Bang, untuk Ya, kebetulan live. sekarang saya di tempat parkiran sih. Masih belum dapat tempatnya. Iya, karena Masya tadi Allah. kan dari kantor kalau mau balik ke rumah lagi takutnya telat. Iya, iya, iya. Di Jakarta soalnya trafiknya lumayan Iya, padat ya. saya sempatkan Masya aja Allah, Masya dekat-dekat Allah. sini. Kebetulan ketemu si kampus, makanya di tempat parkiran kampus ini. Siap, siap, siap. Baik, masih mau coba tempat yang aman atau Ya, enggak, sini aja. sudah cukup nyaman di sini? Sudah cukup nyaman sih, enggak Baik, ribet. baik. Alhamdulillah, ya yang hadir sudah banyak ini ya dari berbagai daerah. Alhamdulillah dari Palu, dari Batam, Depok, kemudian Makassar juga hadir. Ya silakan saling sapa dulu ya dengan menyampaikan doa terbaik ya barangkali untuk kita semua. Tentunya kita doakan negeri kita ini agar bisa segera menyadari bahwa sampai hari ini itu kita merasakan banyak penderitaan, banyak kesempitan hidup ya karena kita jauh daripada Al-Quran seperti itu. Mungkin itu ada kaitan-kaitannya juga nanti dalam bukunya Bang Echal ini ya. Ya. Baik, barangkali langsung saja kita mulai ya untuk diskusi bedah bukunya agar bisa lebih efektif. Yang pertama barangkali kita pengen tahu dulu nih Bang Echal, artinya motivasi apa atau latar belakang sehingga Bang Echal ini kemudian mau menulis buku yang begitu menarik ini. Artinya ini sangat jarang kita temukan ini. Ada istilahnya judul yang begitu kontras ya, mengangkat persoalan Undang-Undang Dasar tapi dikomparasikan dengan seorang tokoh ya, seorang tokoh Islam yang mungkin bisa dikatakan tidak begitu populer sebetulnya ketokohan beliau, namun ya dalam dunia aktivis tentunya sudah pada kenal beliau. Ya mungkin bisa diceritakan latar belakang atau motivasi dari menulis buku ini sebetulnya apa, Bang Echal? Oke, yang pertama, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'bad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad hatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah hada wa lil arda wa ra'aitu masyariquha wal magharibuha wa inna ummati sabbiqul mulkuha mada wal minha. Jadi baik, alhamdulillah, sebelum saya menjawab, saya pertama-tama merasa sungguh sangat berbahagia, berbangga diri bisa ada di sini di hadapan teman-teman sekalian, di hadapan ustadz-ustadz sekalian yang mungkin berasal dari berbagai macam daerah.
pertanyaannya kenapa sampai saya mau menulis buku dengan cara membandingkan atau menarik relasi atau persamaan antara satu aturan yang saat ini menjadi fundamental dasar bagi berjalannya sebuah negara yang Indonesia, terutama dalam bidang perekonomiannya dengan cara berpikir seorang individu yakni Syed Taqiyuddin An-Nabhani. Yang pertama, Syed Taqi bukanlah sosok baru buat saya. Ya, karena saya juga udah lama bersinggungan sama pemikiran-pemikiran beliau dan saya udah lama juga mempelajari mendalami itu dan saya melihat bahwa cara berpikirnya terutama bukan dalam konteks ilmu ekonomi ya, tapi dalam konteks politik ekonomi, bicara tentang sistem ekonominya, bukan tentang ilmu ekonominya. Dalam konteks sistem politiknya memang luar biasa. Dalam beberapa prinsip beliau meletakkan dasar-dasar bagi pelaksanaan perekonomian itu mulai dari sistem kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan sampai distribusi kekayaan itu menurut saya kalau dibandingkan dengan teori konvensional itulah yang paling masuk akal. Itulah yang paling ideal. Dan cara berpikir beliau meskipun secara fundamental itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi dari beberapa aspek saya melihat ada beberapa persamaan. Misalnya tadi seperti yang disebutkan dalam bab 14, bukan bab 19, tapi bab 14. Bab 14 itu judulnya Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Di dalamnya memuat tentang 2 pasal. Dan 2 pasal itu secara akumulasi terdiri dari 9 ayat. Dan di antara 9 ayat itu saya notis paling enggak ada 4 ayat dalam satu pasal yang paling bersinggungan dengan cara berpikir politik ekonominya Syed Taqi. Terutama dalam konteks pasal 1 misalnya, ketika kita ayat 1, pasal 33 ayat 1 misalnya, di situ ketika kita lihat, kita menggunakan metode tafsir konstitusional, yang saya pilih misalnya tafsir diksi, di situ kita akan ketemu ayat 1 disebutkan perekonomian disusun. Perekonomian disusun. Kata disusun itu kalau berdasarkan tafsir diksi yang saya baca dari bukunya Prof. Jim Yasidiki, disusun itu artinya perekonomian harus disusun oleh pemerintah. Nggak boleh dibiarkan tersusun sendiri berdasarkan mekanisme pasar yang sifatnya memang free, yang berbasis pada hukum ekonomi internasional itu. Karena di situ akan terjadi prinsip persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak wajar. Sama halnya di sini dengan konstitusi itu menginginkan bahwa perekonomian itu memang berjalan di bawah kendali negara dengan cara disusun. Artinya dalam konteks disusun pun pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tapi juga harus berperan sebagai operator. Nah dalam konteks ini, saya melihat ada kemiripan dengan cara berpikirnya Syed Taqi yang memang begitu menekankan kepemilikan negara terhadap sumber daya alam penting. Sumber daya alam penting yang saya maksud adalah barang-barang yang berkaitan dengan public services atau hajat hidup orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan misalnya kalau kita buka lagi pasal 33 ayat 2, di situ disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks pasal ini sesungguhnya ketika kita membaca semua tafsiran, merujuknya kepada satu hal. Pasal ini berbicara tentang sistem kepemilikan. Jadi kepemilikan dalam konteks makna ayat 2 ini itu memisahkan antara kepemilikan individu dan kepemilikan negara untuk barang-barang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kepemilikan individu itu pemerintah boleh melepasnya, tapi barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak nggak boleh dilepaskan kepada swasta, harus dikendalikan dan dikelola oleh negara. Sama halnya dengan Syed Taqi. Syed Taqi juga memisahkan kepemilikan dalam 3 bagian. Yang pertama kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dan itu dengan batasan-batasan yang jelas. Dan saya melihat ada kesamaan di situ. Yang ketiga, pada posisi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia itu memang harus dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat juga dikatakan di situ. Dan sama ini masih berkaitan juga dengan bentuk-bentuk kepemilikan terhadap barang-barang sumber daya alam apa saja yang kemudian harus dikendalikan oleh negara. Misalnya seperti barang tambang, itu nggak boleh dilepas. Itu cara berpikir konstitusi yang juga diakomodasi dalam cara berpikirnya Syed Taqiyuddin An-Nabhani. Dan yang keempat ini berbicara tentang perekonomian nasional dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Asas demokrasi itu bahasa lainnya adalah sentralisasi kekayaan alam secara merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dalam cara berpikirnya Syed Taqi ini kita
berbicara menyinggung terkait dengan sistem distribusi kekayaan, di mana negara memang harus menjamin distribusi kekayaan kepada masyarakat secara menyeluruh. Makanya di sini saya melihat ada kesamaan pasal 33 mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 dengan cara berpikir Setaki. Ini saya bicara dalam konteks politik ekonominya, bukan ilmu ekonominya. Saya kira seperti itu sebagai pengantar ya. Ya, baik. Berarti secara umum ya antara bab perekonomian Indonesia ini dengan pikiran Setaki bisa dikatakan punya tujuan yang sama ya, Bang. Artinya ada klasifikasi soal kepemilikan dan dikelola oleh siapa. Namun pada faktanya kan tadi sebagaimana video pengantar kita ya, Bang, adanya liberalisasi, eksplorasi sumber daya alam yang begitu rupa, tidak hanya air, bahkan mungkin tambang-tambang strategis yang harusnya itu dikembalikan kepentingannya untuk rakyat, namun secara resmi bahkan secara legal itu ternyata terjadi di depan mata kita. Artinya ini aturan undang-undang ini apakah memang sudah disepakati tidak lagi berlaku, kemudian yang berlaku itu yang terbaru ini, atau itu semua hanya penafsiran saja gitu dan semuanya relatif tergantung siapa yang menafsirkan, Bang Ecal. Nah, bagaimana komentar? Ini tergantung dari konfigurasi politik. Saya uraikan dulu nih alasan kenapa sampai saya mengemukakan ini semua tergantung dari konfigurasi politik. Yang pertama, secara prinsipil cara berpikir Setaki dan Undang-Undang Dasar itu memang berbeda. Saya sepakat dengan bahasanya Ustadz Dwi Condro Triyono. Kita harus bisa membedakan antara ilmu ekonomi dan politik ekonomi. Kalau politik ekonomi kita berbicaranya tentang sistem. Kalau ilmu ekonomi kita bicaranya tentang tools. Tools itu sesuatu yang bersifat netral dan tidak punya agama. Dia tidak memihak kepada cara berpikir apapun. Recording in progress. Terhadap ideologi apapun. Tapi kalau politik ekonomi itu berkaitan dengan sudut pandang. Itu berkaitan dengan sudut pandang. Dia beragama dan dia memihak kepada ideologi tertentu. Misalnya dalam konteks Undang-Undang Dasar. Kalau kita buka dalam alinea keempat, inti dari Undang-Undang Dasar itu ada di alinea keempat. Itu berbicara tentang preamble. Sering beredar di tengah-tengah kita ada beberapa statement yang yang mempertanyakan Pancasila itu ideologi apa bukan? Ya. Menurut saya Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah negara. Ideologi itu lumrahnya dijelaskan dalam konstitusi sebuah negara. Dan cara kita membaca konstitusi untuk mengetahui Pancasila itu sebagai ideologi, alatnya adalah hukum tata negara. Jadi caranya kita mendefinisikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang dimuat dalam sebuah konstitusi itu dengan menggunakan ilmu hukum tata negara. Sekarang saya belajar tata negara, saya selesaikan magister saya di tata negara, saya kuasai instrumen dong untuk membaca. Saya mencoba untuk kemudian menguasai instrumen untuk bisa membaca konstitusi dan menemukan pasal-pasal yang ada di dalam yang memang menjelaskan Pancasila sebagai ideologi. Dan ternyata saya tidak menemukan satu pasal pun secara textbook yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi. Nah di sini orang bertanya, kira-kira Indonesia itu ideologinya apa? Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan Indonesia itu ideologinya apa? Ternyata ideologi Indonesia itu ada di alinea keempat. Yang saya istilahkan sebagai preamble. Preamble itu bahasa lainnya adalah pemenuhan hak-hak dasar. Pemenuhan hak-hak dasar ini sesungguhnya beranjak pada satu cara berpikir yang disebut sebagai konsep welfare state. Welfare state berarti ya. Ya, negara kesejahteraan. Inti dari negara kesejahteraan adalah pemenuhan terhadap preamble hak-hak dasar masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi ideologi dasar yang sekarang berlaku di Indonesia, yang secara konstitusional berlaku di Indonesia. Dan kalau mau dilihat sejarah lahirnya welfare state, itu merupakan antitesa atau kritik atau koreksi terhadap negara-negara yang memang membasiskan penerapan hukumnya terhadap hukum formal atau hukum klasik. Hukum formal, hukum klasik pada aspek ekonominya cenderung mengadopsi aliran ekonomi pasar bebas. Dan ketika muncul krisis di pertengahan awal abad ke-20, di situ dunia rame-rame menuding bahwa negara hukum formal yang cenderung menggunakan pendekatan liberalisme pasar dalam konteks perekonomiannya sebagai pemicu krisis yang hebat di pertengahan abad ke-20 itu.
Makanya di sini muncul kritikan dari para pemikir kiri, terutama dari kalangan-kalangan Marxis. Makanya mereka mencoba mencari jalan tengah. Jalan tengah itu didapatkan dengan cara negosiasi. Dimunculkanlah ide welfare state tadi sebagai bentuk koreksi. Artinya negara nggak boleh bertindak sebagai penjaga malam doang. Dia harus bisa menjamin pastikan kendali dirinya terhadap perekonomian, struktur perekonomian mulai dari pengolahan sumber daya alam, produksi, dan menjamin distribusi kekayaan secara merata terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dasar berpikir welfare state inilah yang dijadikan oleh para founding fathers untuk kemudian membentuk Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, dan perjalanan welfare state itu memang awal mulanya berkembang di negara-negara kiri. Tapi dia lahir dari negara-negara kiri. Tapi dalam konteks perkembangannya, justru dia berkembang pesat di negara-negara kanan, negara-negara blok barat. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa rujukan ideologi dasar yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar adalah cara berpikir yang memang berbasis pada haluan kiri. Gitu. Makanya saya bilang secara prinsipil antara pemikiran Setaki dan pemikiran Undang-Undang Dasar memang berbeda. Setaki berbasis pada ideologi Islam, sedangkan Undang-Undang Dasar memang mau nggak mau kita harus mengakui bahwa rujukan awal lahirnya dia memang berbasis pada cara berpikir kiri. Dan ingat satu hal, dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Dasar sekarang memang nggak sehat. Nggak sepenuhnya nilai-nilai Undang-Undang Dasar itu diterjemahkan, diimplementasikan dalam Undang-Undang Pelaksana. Jadi yang bermasalah sekarang, posisi liberalisasi yang kemudian muncul pada struktur perekonomian domestik, itu bukan manifestasi dari Undang-Undang Dasar, bukan. Tapi manifestasi dari Undang-Undang Pelaksana yang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Yang jadi pertanyaannya seperti ini, kenapa sampai bahasa konstitusi tentang perekonomian itu lain, yang dijalankan dalam Undang-Undang Pelaksana justru lain? Nah ini berkaitan dengan proses pembuatan undang-undangnya. Masalahnya ada di pemerintah dan di DPR. Masalahnya ada di pemerintah dan di DPR. Kenapa sampai mereka bisa membuat aturan perundang-undangan yang di dalam aturan perundang-undangan itu memang nggak mengisi jiwa dari konstitusi. Itu yang saya bilang tadi. Ada masalah pada posisi konfigurasi politiknya. Konfigurasi politik di saat yang sama kita berbasis pada negara hukum formal, hukum positif. Pemerintah cenderung menggunakan undang-undang tadi sebagai alat politik untuk menjalankan agenda-agenda ideologisnya dia. Dan agenda ideologis utama pemerintah adalah kapitalistik. Makanya masyarakat-masyarakat yang sadar itu mulai melirik undang-undang itu dan kemudian mengajukan perubahannya ke Mahkamah Konstitusi. Tujuan diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena mereka melihat bahwa tidak ada kesesuaian antara undang-undang yang dilahirkan dengan posisi Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ketika diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya orang pertama yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah berubah maknanya. Dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Kalkulator. Nah, ini bahasa saya yang bikin panas salah satu pendiri Mahkamah Konstitusi dalam perdebatan pribadi saya. Masalahnya ada di situ. Yang jadi pertanyaan berikutnya, ketika pemerintah dan DPR, konfigurasi politik yang nampak sekarang adalah otoritarianisme yang cenderung kapitalistik. Itu bahasa saya. Pada posisi ekonominya liberal, pada posisi politiknya otoriter. Ketika berikan kebebasan kepada pelaku swasta untuk kemudian mendominasi perekonomian, dan ketika muncul kerusakan masyarakat mengkritik, politik adalah otoriter, ditampar. Jadi ini dua jiwa yang kemudian melengkapi eksistensi pemerintah sekarang. Kira-kira masalahnya ada di mana? Human error ataukah sistem error? Nah, itu gimana tuh, Bang? Pemerintahnya gunakan konfigurasi politik yang basisnya otoritarianisme pada konteks politik. Ekonominya berbasis pada kapitalis. Yang tidak sejalan dengan konstitusi. Itu kan ya. Artinya, di sini kita mau menyalahkan siapa? Human error ataukah sistem error? Baik, sampai di sini begini Bang. Artinya Indonesia ini kan tidak kekurangan orang pintar. Ya. Yang ngerti tata negara itu banyak lah, profesor-profesor, bahkan di dunia akademisi kita itu kita banjir orang-orang yang memang sangat betul-betul memahami persoalan ketatanegaraan, persoalan ekonomi, persoalan politik. Artinya hari ini itu suara-suara itu sepertinya sepi itu. Artinya bagaimana ini? Apakah memang akhirnya karena situasi sekarang seperti ini menjadi kesepakatan baru untuk kemudian menjadikan
apa yang sudah berlaku ini sebagai sesuatu yang memang dimaklumi, bahkan mungkin sebagai jiwa baru, kalau bahasanya tadi Bang adalah jiwanya yang berbeda, itu kemudian menjadi jiwa baru bagi undang-undang yang sudah dibuat sejak awal itu, atau memang ada juga pihak-pihak yang secara apa namanya punya perhatian lebih lah terhadap bangsa ini untuk kemudian mencoba merubah situasi yang ada. Seperti kemarin ada komentar-komentar dari Bang Isaduddin Nursi, kemudian beberapa dosen itu. Tanggapan beliau terhadap situasi yang ada ini itu kira-kira seperti apa, Bang? Jadi ada satu artikel menarik sekali. Itu dulu artikel itu sebelum artikel itu keluar, itu artikel keluar di New York Times. Judulnya itu How the Company Buy the Election. Bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa minyak Amerika Serikat membeli pemilu di Indonesia. Itu luar biasa ceritanya di situ. Hal itu sesungguhnya menunjukkan bahwa sistemnya memang error. Bukan humannya yang error. Sistemnya memang error. Saya belajar konstitusi tujuannya bukan untuk menguatkan konstitusi. Tapi tujuan saya masuk ke Magister Tata Negara yang paling pertama adalah mencari kelemahan-kelemahan dasar dari konstitusi. Dari Undang-Undang Dasar 445. Dan selama saya belajar dan dalam perjalanan diskusi saya dengan beberapa tokoh, saya menemukan 3 kelemahan yang paling mendasar. Ya, itu juga saya tuliskan dalam buku saya. Baik. Kelemahan yang pertama adalah konstitusi itu memang menjelaskan, mendefinisikan, memuat tentang 3 jenis kedaulatan. Dia memuat tentang 3 jenis kedaulatan. Yang pertama kedaulatan masyarakat. Kedua kedaulatan negara. Yang ketiga kedaulatan hukum. Tapi dia tidak menjelaskan dengan baik kerangka implementasi untuk penerapan 3 jenis kedaulatan tadi. Saya ngambil contoh, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum mungkin bisa berjalan berbarengan. Karena hukum adalah produk politik. Sedangkan kekuasaan adalah orang yang kemudian menentukan berjalannya aktivitas politik. Kita sekarang basisnya adalah negara hukum formal. Kolaborasi antara pemerintah dan DPR ketika basis konfigurasi politiknya kapitalistik, maka mereka akan menjadikan hukum yang dilahirkan tadi sebagai alat untuk menjalankan agenda-agenda politiknya mereka, ideologinya mereka. Dan sudah saya sebut tadi, agenda ideologinya mereka adalah kapitalis dan itu terbukti. Nah, ini satu kelemahan yang paling mendasar dari konstitusi. Dia memberikan 3 jenis kedaulatan, dia mendefinisikan itu, tapi dia tidak menyediakan kerangka implementasi untuk penerapan 3 jenis kedaulatan ini agar bisa berjalan berbarengan. Yang kedua, satu-satunya alat yang diakui oleh konstitusi sebagai media untuk menyerap dan menyaring orang-orang yang bakal duduk di DPR dan di pemerintahan adalah partai politik. Nggak ada lagi media yang lain. Sedangkan semua orang itu tahu, partai politik itu bergantung modal sama bandar. Karena sistem demokrasi transaksional yang cenderung mahal. Betul. Makanya ketika orang-orang itu diserap dan disaring oleh partai politik, indikatornya bukan kompetensi dan iman. Tapi indikatornya adalah seberapa besar modal yang disetor. Makanya ketika mereka duduk, mereka bukan bertindak sebagai orang-orang yang kemudian menjalankan amanah rakyat. Tapi justru menjadi orang-orang yang kemudian menjalankan agenda-agenda ideologi dari partai. Apalagi sekarang ditambah dengan sistem perpolitikan kita basis pemilu yang saat ini memang disandra dengan presidensial threshold. 20% itu setara dengan 25 kursi di DPR. Bayangkan. Artinya apa? Ini disuruh melakukan pembengkakan koalisi. Ketika terjadi pembengkakan koalisi dan menang sebagai partai penguasa, oposisinya minor. Ini secara tata negara dia merusak sistem check and balance kita. Artinya apa? Nggak ada fungsi koreksi dan kritika. Interpelasi, angket, itu jadi mandul. Makanya DPR sekarang terlihat sebagai lembaga yang tugasnya satu. Tukang stempel terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Seperti kasus lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Pertambangan 4 2009, macam-macam.
Saya kira Baik. seperti itu. Jadi ini masalahnya adalah masalah sistem error. Dan yang lebih jauh mendasar daripada itu adalah ideologi welfare state yang kemudian menjadi arah bagi kita untuk kemudian menjalankan negara, itu basisnya adalah cara berpikirnya adalah filsafat material. Artinya apa? Cuman berbasis pada pemenuhan hak-hak dasar saja. Tapi bicara tentang spiritualitas itu nggak menjadi doktrin utama dari penerapan welfare state tadi. Makanya ketika orang kenyang, ketika terpenuhi semua basic need-nya dia, itu udah cukup. Nggak mendatangkan ketenangan, ketentraman, apalagi kepuasan. Makanya dari segi cara berpikir dasar memang mengajak orang-orang untuk kemudian bertindak rakus serakah. Makanya dalam buku saya yang pertama, Republik Investor itu, kan saya pasang 3 hipotesa tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu prinsipnya 3. Yang pertama itu the loser gets nothing. Ini yang kalah menjadi pecundang selamanya, tidak mendapatkan apa-apa, itu masyarakat. Yang kedua, the winner takes all. Yang menang mendapatkan segalanya dan itu berkepanjangan. Siapa mereka? Wakil rakyat, pejabat, dan bandar. Dan yang ketiga adalah survival of the fittest. Ini prinsip pertarungan pasar yang berbasis pada kekuatan individual yang terus membuka jalan bagi bandar, pemerintah, dan DPR berkongsi menurut kesamaan orientasi untuk memperebutkan kekuasaan yang terus-terusan melahirkan kekayaan. Makanya saya bilang ini sistem error, bukan human error. Kalau kita mau belajar tata negara untuk menguatkan undang-undang dasar, kalau masalahnya human error, saya mau. Tapi kalau masalahnya sistem error, saya nggak angkat tangan. Siap. Makanya saya coba membuat studi komparasi antara cara berpikir undang-undang dasar dengan seorang Setaki. Biarlah undang-undang dasar itu secara material, dia memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi dari aspek spiritualitasnya, akidahnya, diisi dengan nilai-nilai Islam yang berbasis pada cara berpikirnya Setaki. Aspek material itu cuma sekedar tekstual, diksi, bisa dirubah-rubah. Tapi kalau aspek fundamental yang menyangkut dengan akidah, nggak bisa. Baik. Apakah karena alasan itu juga, Bang, akhirnya kemudian ya interpelasi daripada undang-undang ini ya seperti sekarang ini gitu. Artinya dia tidak ada ikatan khusus yang mengharuskan para pelaksana undang-undang ini untuk kemudian memenuhi kebutuhan dasar tadi, karena ternyata mereka memahami perspektifnya berbeda gitu dengan tadi, karena hanya persoalan kebutuhan dasar saja. Ini kira-kira seperti apa, Bang? Ya, mereka dalam konteks itu pemenuhan kebutuhan dasar saja yang memang diutamakan. Tapi hal-hal yang kemudian dalam Islam itu kan sederhana sekali. Kita nggak boleh melepaskan antara perbuatan dan ruhnya. Perbuatan adalah sikap kita yang kemudian muncul dalam keseharian kita dalam melakukan sesuatu. Dan di mana tindakan kita itu memang nggak boleh lepas dari aspek ruhnya. Karena dalam salah satu hadis Rasul kan bilang, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang suka melakukan sesuatu yang tidak kami perintahkan, meskipun itu betul tapi tertolak. Baik. Karena dia nggak punya pemahaman tentang hal-hal baik yang dia lakukan. Meskipun yang dia kerjakan itu, konsisten mengerjakan itu, tapi tanpa ilmu yang berbasis pada Islam, maka perbuatan yang dia lakukan itu menjadi tertolak. Nah, filosofis ini nggak digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena basisnya cuma fisik material doang. Tapi jiwa yang kemudian berbasis pada nilai-nilai keagamaan itu nggak ada. Itu harus kita akui memang nggak ada. Kalaupun dipaksakan itu cuma sekedar tafsiran doang. Tapi kalau yang dari awal itu memang nggak ada. Saya kira seperti itu. Ya, baik, Bang. Mungkin cukup panjang kalau misalnya kita bedah satu persatu dari setiap pokok pikiran yang ada dalam buku ini. Dan tadi ternyata muncul baru, muncul buku yang sebelumnya ternyata ya, Republik Investor sepertinya bisa menjadi agenda berikutnya nih, Bang. Kita bedah ya. Semoga masih ada waktu nanti. Semoga masih ada semuanya. Jangan biar dibaca juga kan. Iya. Ya ini kan untuk membuat opini terkait dengan
ekonomi Islam, kemudian konsep-konsep yang bagus untuk kemudian kita opinikan secara lebih besar itu agar semuanya sampai kan di masyarakat Indonesia begitu. Baik, mungkin kita langsung ke sesi diskusi ya barangkali. Ini sudah ada yang raise hand ya dari Pak Yohana Triutomo. Ustaz Yohana silakan. Baik, syukuran. Jazakallah khair, Mas Ali. Suara saya bisa dimonitor ya? Siap, lancar, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Begitu buku itu terpublis, saya melihat pertama kali mungkin sekitar seminggu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, ada sambutan dari Pak Ihsanuddin Nursi, dari Pak Ismail dan beberapa yang lain. Tapi sampai sekarang saya belum bisa membaca secara rinci isi buku tersebut. Tetapi memang menarik karena saya fokus di ekonomi Islam dari Stay Hanfara, alma maternya Mas Ali. Ya, ini guru saya nih beliau. Sekarang juga sedang bercengkerama dengan mendetaili tentang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan kearifan lokal dalam hal ini. Kalau ada JKDN itu kan sistem pemerintahan. Kalau saya sistem ekonominya. Jadi berusaha melihat sejarah ekonomi Islam yang pernah diterapkan di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Awalnya saya menduga seperti itu. Penjelasannya itu berangkat dari hipotesis sejarah. Tetapi sampai pada 5 menit yang lalu mungkin ya, pemateri Mas Ical ya, saya belum kenal Mas Ical. Tidak ada kata kunci yang saya duga itu bisa bersinggungan dengan pemikiran Mas Ical, satupun yang kemudian masuk dalam benak saya. Misalnya, saya membayangkan ekonomi Islam lebih dominan dalam kajian Mas Ical sebagai objek dalam arti pasal-pasal yang ada di konstitusi, maupun komparasi ekonomi Islamnya dengan Setaki, misalnya di nizam iktisodinya. Tetapi justru malah yang muncul adalah kata kunci politik ekonomi. Kata kunci politik ekonomi. Pertanyaannya kenapa nggak disajikan politik ekonomi Islam yang Al-Maliki, Asyasah, Al-Iqtisadiyah, Al-Muslah. Justru itu lebih dekat dengan landasan filosofisnya. Kalau kita mau bertemu dengan adil, maka mikro hadapi dengan mikro, makro hadapi dengan makro, global hadapi dengan global. Ini sistem dihadapi dengan orang. Ini kan sudah nggak adil sebetulnya. Kita nggak adil melihat realitas. Kita khawatir aja ketika kita melihat realitas nggak adil itu yang muncul justru bukan maslahat, tapi a priori atau bahkan arogansi. Na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita nggak sampai situ ya. Tapi jelas bahwa kapitalisme pun itu sebetulnya bukan ideologi. Dan Setaki di dalam kitab Nizam juga dijelaskan, itu hanya istilah yang meminjam karena saking terkenalnya istilah itu. Sebetulnya ideologi sesungguhnya adalah sekulerisme. Fasludini anil hayah. Itu. Dan kalau dilacak lebih jauh, maka sesungguhnya ada buku bukan 350 tahun kita dijajah. Itu sesungguhnya cocok sekali dengan istilah listiqna fil hayah al-islamiyah kita sebetulnya. Saya khawatir dengan pendekatan Mas Ical tadi, Mas Ical menggunakan analisisnya Setaki untuk dikontomi, untuk dikonstruksi, untuk menghantam. Yang akhirnya yang muncul justru malah Marxis baru dalam pikiran Mas Ical membenturkan satu kelas, dalam hal ini adalah kelas tanda petik ya. Siap. Dengan
yang real, atau kemudian keluar teman dari Mas Ica sendiri, saya nggak mau untuk itu kan pemikiran yang dikotomis, mau dan tidak mau itu hanya dua kan? Padahal masalahnya bukan mau atau tidak mau, masalahnya ini realitas rusak yang perlu diperbaiki kan begitu. Ya. Dan bagaimana cara memperbaikinya kan gitu, sehingga kemudian kita tidak lagi membenturkan satu dengan lain, tapi justru yang muncul adalah how to mix bahasa saya itu adalah historical development, membangun sejarah untuk membangkitkan sejarah kembali, atau bahasa kitab itu istinafil haya al islamiyah. Itu kenapa nggak pakai, kenapa tidak pakai bukunya Deliarnov, ekonomi politik. Di situ politik ekonomi politik itu kalau di otak atik itu menarik sekali. Ya, maaf ini jadi pembicaraan jadinya. Baik, syukran Ustaz Yuwana. Ada feedback barangkali dari Bang Ical, artinya soal filosofi ini ternyata. Kenapa tidak bukunya Al-Maliki atau mungkin Delian Nur tadi dan sebagainya, tapi malah memilih konsepnya Taqiyuddin An-Nabhani dalam hal politik Islam untuk kemudian dikomparasikan dengan undang-undang bab yang ke-14 ini. Seperti apa kira-kira Bang Ical? Silakan. Oke, kritikan-kritikan ini memang udah datang dari beberapa tokoh. Ya. Yang pertama sekitar hari Minggu kemarin, saya pagi lagi beres-beres rumah, tiba-tiba telepon saya berdering. Saya lihat panggilannya datang dari Bang Joko Edi. Mungkin udah pada kenal teman duetnya Syahgan dan Enggola. Ya, beliau nanya, ini gimana sih? Sebuah format hukum yang sudah terinstitusi, sudah terformatkan dalam undang-undang, coba ente benturkan dengan cara berpikir seorang individu. Itu satu. Ya, yang kedua dari Bang Egy Sujana. Itu saya diskusi sama beliau yang terakhir di kantornya beliau. Di situ beliau juga bilang, ini undang-undang dasar sudah terformatkan, sudah punya sejarah, sudah punya realita, sedangkan cara berpikir Taqiyuddin An-Nabhani ini itu masih bersifat gagasan, masih bersifat konsep. Yang kita nggak tahu secara historikal, empirikal, normatifnya seperti apa, penerapannya kita nggak pernah tahu. Tapi di situ malah beliau ngusulnya, ini cuma intermezzo aja, beliau ngusulnya untuk lebih afdol lagi, jangan cuma konstitusi sama Setaki. Konstitusi Setaki juga ditambah dengan saya, dimasukkan dalam Iya. Saya nolak halus. Tapi begini, bahasa saya bukan membenturkan. Ya. Saya bukan membenturkan, dan kenapa saya kurang memasukkan kajian historis di dalam terkait dengan penerapan sistem ekonomi Islam dalam konteks budaya di Indonesia seperti yang pernah terjadi di masa lalu, di masa kesultanan Islam. Karena yang pertama, kajian saya adalah kajian hukum. Saya menulisnya dalam bentuk kajian hukum dari perspektif hukum tata negara. Dan fokus saya dalam konteks penulisan untuk kemudian mencari persamaan keduanya. Sekali lagi saya ulang, bahasa saya bukan membenturkan. Karena saya tidak pernah berusaha untuk kemudian membenturkan keduanya. Tapi saya coba mencari kesamaan secara parsial dari beberapa bagian konstitusi dengan cara berpikirnya Setaki. Ternyata ada yang relevan. Baik. Dan dalam konteks itu, saya menarik relasi persamaannya, fokus kajian saya adalah kajian normatif. Makanya saya pakai tadi bahasa metode tafsir. Jadi 9 ayat itu, saya ngajinya secara normatif dari perspektif hukum tata negara. Saya pinjam beberapa metode tafsir. Kalau metode tafsir dalam teori, itu ada sekitar 12 metode tafsir konstitusional. Saya pakai beberapa, saya pinjam tafsiran-tafsiran para tokoh terdahulu terkait dengan 9 ayat itu. Saya coba buat tafsiran baru dan saya tarik relasinya dengan cara berpikirnya. Saya mencari persamaan, bukan membenturkan. Siap. Dan kalau pertanyaannya kenapa saya nggak gunakan politik ekonomi atau ekonomi politiknya di Liarno, itu cara berpikir dia. Saya nggak mau. Saya mau memunculkan penafsiran baru terkait dengan politik ekonomi Indonesia, dan saya coba tarik relasinya dengan cara berpikir politik ekonomi Islam Taqiyuddin An-Nabhani. Di situ saya menghadirkan persamaan.
Persoalan ada yang sepakat dan yang tidak sepakat, itu persoalan lain. Ya. Bagaimana dengan Abdurrahman Al-Maliki, Bang? Karena di sini ini kan tesis saya ya. Iya. Saya adaptasi jadi naskah buku ya. Siap. Dan tesis saya itu memang judulnya seperti itu. Objek kajian saya memang seperti itu. Mencoba menarik relasi antara konstitusi pada bab 14 tentang perekonomian dengan cara berpikir politik ekonominya Syekh. Baik. Siap. Baik Bang, luar biasa ya, makin menarik sebetulnya kalau dibahas lebih detail lagi ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi, mungkin ada dari para peserta yang ingin interaktif langsung ya, bisa raise hand. Mungkin yang penasaran ingin konfirmasi beberapa hal ya. Kalau tidak ada, tadi ada yang di chat, Bang Ical, dari Heni, Bu Heni di Lampung ya. Izin bertanya, apakah undang-undang dasar yang disebut welfare state itu tidak bisa mengikat DPR atau pemerintah yang untuk terikat dengan ideologi negara? Dari Heni Lampung. Silakan Bang. Iya, karena sistem politiknya tadi saya sebutkan, konstitusi itu norma dasar. Nah, norma dasar itu bersifat umum dan perlu ditafsirkan menjadi undang-undang pelaksana. Dalam konteks penafsiran undang-undang pelaksana ini, itu domainnya individu. Individu yang saya maksud adalah DPR dan pemerintah eksekutif. Nah, dalam konteks ini tergantung dari konfigurasi politiknya mereka. Kalau konfigurasi politik yang mereka pakai berbasis konfigurasi politik kan cuma dua, otoritarianisme sama demokrasi. Kalau konfigurasi politik yang mereka pakai adalah demokrasi, maka kecenderungannya ketika mereka melahirkan undang-undang yang sifatnya operasional itu maka akan sesuai dengan konstitusi. Tapi kalau otoritarianisme itu sebaliknya gitu. Dan satu hal yang paling mendasar yang seperti saya sebutkan tadi, fakta di lapangan secara normal menunjukkan bahwa ini welfare state memang bermasalah karena nggak punya landasan agama gitu. Dia nggak punya landasan agama, dia punya kumpulan norma secara umum yang tujuannya adalah untuk mengikat integritas lembaga penyelenggara negara. Tapi semua orang itu percaya satu hal, satu-satunya tempat pulang yang paling baik untuk mengikat moral dan integritas lembaga penyelenggara negara, termasuk individu, adalah agama. Dan yang jadi persoalan filsafat dasar yang digunakan untuk membentuk welfare state dalam konstruksi mengikat integritas dan moral lembaga penyelenggara negara itu berbasis pada filsafat materialisme. Yang di dalamnya memang nggak ada kepuasan-kepuasan. Ya. Baik, bicara soal welfare state ini Bang, artinya ternyata soal konsep welfare state ini bukan hanya di Indonesia satu-satunya kalau kita bicara soal tadi bab alinea keempat itu ya. Namun ternyata di negara-negara Skandinavia ini Bang, ya, mereka menggunakan welfare state dan itu berhasil itu. Ya. Sekolah gratis, kemudian kesehatan, mungkin beberapa hal fasilitas-fasilitas yang memang menjadi poin utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu cukup terpenuhi. Artinya dia memang memiliki landasan berbeda sehingga di Indonesia tidak berhasil dan ternyata di Skandinavia itu berhasil, atau memang seperti apa ini untuk welfare state ini? Apakah ada mazhab-mazhabnya juga barangkali dalam bahasa kita itu, atau perbedaan-perbedaannya juga, atau mungkin semuanya sama saja namun ya kembali lagi ke konfigurasi politik tadi itu seperti apa Bang kira-kira? Iya, tergantung dari konfigurasi politiknya. Jadi begini, welfare state itu memang lahir dari negara-negara kiri, cuman dia berkembang pesat di negara-negara blok barat malah. Dan dalam konteks ini di negara-negara blok barat yang berbasis kapitalis tadi menggunakan welfare state itu sebagai penawar racun. Kalau dalam bahasa saya. Makanya di dunia barat itu sering menyebut welfare state sebagai kapitalisme dalam bentuk baik hati. Karena dia mencoba mencari keseimbangan untuk mengatasi kegagalan dari implementasi sistem perekonomian berbasis kapitalis tadi. Misalnya kita ngambil contoh negara adidaya Amerika Serikat. Kan, orang lihat Amerika Serikat dari segi ekonomi tumbuh luar biasa. Tapi ketika kita membaca satu buku, Francis Fukuyama, Great Depression, itu menjelaskan tentang 1% menguasai 99%. Itu ketimpangan. 1% menguasai 99%.
Mari kita lihat krisis 2007, 2008, 2009 yang di Indonesia disebut sebagai subprime mortgage. Bahkan di dunia pun disebut sebagai subprime mortgage. Tapi saya bilang itu pembacaan yang salah arah, itu bukan subprime mortgage. Tapi itu adalah manifestasi kekalahan Amerika Serikat terhadap China dalam konteks industrial war yang sudah dimulai sejak 2003, akumulasinya di 2007. Muncul defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap China, Amerika Serikat rugi dalam konteks perdagangan internasional dengan China sebesar 261,7 miliar US dollar. Dia berdampak banyak industri Amerika Serikat yang kemudian gulung tikar, banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Di saat yang sama di Amerika Serikat di akhir-akhir era kepemerintahan George Bush itu, dia sedang melaksanakan program subsidi rumah perumahan murah. Subsidi rumah perumahan murah tadi bekerja sama dengan dua perusahaan properti. Yang pertama Freddie Mac, yang kedua Fannie Mae. Jadi pemerintah subsidi bunga biar turun untuk kepemilikan rumah atas pembelian masyarakat Amerika Serikat. Di saat yang sama, Freddie Mac sama Fannie Mae tadi itu bergantung modal sama Lehman Brothers. Ketika industri Amerika Serikat banyak yang gulung tikar, masyarakat dirumahkan gak punya pendapatan, dia nggak mampu mengembalikan melakukan pembayaran kredit kepemilikan rumah. Di situ NPL, non-performing loans, rasio kredit bermasalah untuk rumah perumahan di Amerika Serikat itu naik di atas 5%. Freddie Mac ambruk karena krisis tadi, default debt pada posisi kredit macet, dia ambruk dan ambruknya juga berdampak kepada Lehman Brothers. Karena apa? Dia bergantung modal sama Lehman Brothers. Akhirnya Lehman Brothers juga jatuh, berdampak terhadap seluruh sektor keuangan Amerika Serikat, bangkrut Wall Street, dan disebut sebagai subprime mortgage. Itu ceritanya seperti itu. Namun ketika kita balik ke era-era sebelum subprime mortgage itu terjadi, sebelum krisis perdagangan Amerika Serikat terhadap China itu terjadi, kita lihat kasus Irak. Ketika Amerika Serikat gaungkan global on terrorism, dia masuk ke Irak, masuk juga Halliburton. Halliburton itu asosiasi perusahaan minyak milik George Bush, keluarga Bush. Ketika dia masuk, dia korupsi. Korupsinya dalam konteks dia mengambil sumber daya alam minyak yang ada di Irak. Ketika dia bawa pulang ke Amerika Serikat, dia nggak makan sendiri. Dia bekerja sama dengan Henry Paulson Jr. Siapa Henry Paulson Jr.? Henry Paulson Jr. adalah pemilik Lehman Brothers yang menjadi sumber utama permodalan bagi Freddie Mac dan Fannie Mae untuk mengalirkan rumah perumahan murah terhadap masyarakat Amerika Serikat. Jadi sebagian besar uang yang dirampok George Bush lewat Halliburton di Irak, itu dia kerjasamakan dengan Menteri Keuangannya Henry Paulson Jr. tadi, pemilik Lehman Brothers, untuk menjalankan program subsidi rumah perumahan murah terhadap masyarakat Amerika Serikat. Artinya apa? Dia ingin menjamin kesejahteraan sosial kepada masyarakat Amerika Serikat dalam konteks semuanya harus punya rumah pribadi. Itu salah satu kebutuhan dasar. Ya. Itu saya bilang sebagai strategi penawar racun. Untuk menutupi kegagalan dari penerapan sistem kapitalisme tadi. Meskipun mereka coba menegakkan welfare state itu, tapi Francis Fukuyama membuktikan bahwa kesejahteraan sosial itu sedikit. Kenapa? Karena 1% memiliki 99% aset yang ada di Amerika Serikat. 1% orang kaya memiliki 99% aset di Amerika Serikat. Dan model yang sama dipinjam juga untuk Indonesia. Siapa yang bilang konteks welfare state Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia? Enggak, sama. Sama aja ya. Ya, cuman bahasa atau diksi norma yang tertuang dalam konstitusinya saja yang beda. Tapi maknanya tetap sama. Sama yang kenapa? Sekarang BPS data terbaru, laporan bulanan sosial ekonominya, mencatat bahwa Gini ratio kita 0,384. Standar amannya IMF dan World Bank itu 0,25 sampai dengan 0,35. Sekarang kita 0,384. Artinya apa? Timpang. Terjadi sentralisasi distribusi kekayaan hanya kepada segelintir orang-orang kaya. Meskipun seperti itu, tapi dalam bahasa APBN itu masih digunakan dengan istilah subsidi. Salah satu bentuk implementasi welfare state
di negara ini adalah dalam bentuk subsidi yang diimplementasikan dalam APBN. Meskipun subsidi itu juga ada dipangkas-pangkas. Tadi itu dia mencoba mencari keseimbangan untuk memutihkan posisi kerusakan yang diakibatkan akibat dari implementasi sistem ekonomi kapitalis. Tapi itu juga nggak berjalan baik, nggak berjalan sukses. Baik. Makin menarik ini ya. 1 jam kurang lebih. Baik, kita kasih kesempatan lagi Bang untuk para peserta ini. Ada yang mau interaktif langsung barangkali, konfirmasi terkait dengan pokok-pokok pikiran yang ada dalam buku Bang Echal ini ya, soal ekonomi Islam dan Undang-Undang NRI 45. Gitu. Silakan kalau misalnya ada yang ingin memberikan respon, feedback, atau pertanyaan, ya boleh raise hand, nanti akan diberikan kesempatan untuk bisa berdialog langsung dengan Bang Echal. Pak Misbah ya? Pak Misbah silakan. Ya, bisa Mas. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ica, ini menarik sekali apa yang kita bahas ini tentang bedah bukunya ini. Tadi statement terakhir itu saya ingin mengutarakan, menurut Bang Ical ini dari ketimpangan ini siapa sebenarnya yang menyebabkan atau yang bersalah dalam terjadinya ketimpangan ketimpangan di Indonesia, apakah sistem atau orang atau hukum yang berlaku di negara kita? Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Misbah. Jadi begitu Bang Echal, artinya ketimpangan tadi itu ya, itu terjadi akibat human error atau sistem error tadi seperti bahasanya Bang Ical. Artinya ketika Undang-Undang 45 ini benar-benar dijalankan sesuai jiwanya menurut perspektif Bang Ical tadi itu, apakah ketimpangan ini tidak akan terjadi? Kan gitu ya. Atau mungkin ya sama aja juga, meskipun jiwa-jiwa daripada Undang-Undang Dasar yang dijalankan semuanya, bahkan mungkin para pelaku yang kemudian hari ini terlibat dalam kekuasaan itu benar-benar memahami setiap butir-butir Undang-Undang Dasar itu dan diterapkan, apakah apa yang kemudian dikhawatirkan itu ya tidak akan terjadi atau semuanya ya akan baik-baik saja, dan seperti apa gitu tanggapannya Bang Ical? Ya, ini masalahnya bukan human error, masalahnya sistem error. Ya. Ya, karena tadi sudah saya uraikan di awal bentuk-bentuk kecacatan dasar yang nempel pada konstitusi. Kalaupun saya melihat ada beberapa hal yang kemudian punya relasi dengan cara berpikirnya Setaki, artinya beberapa bagian itu baik menurut saya, terutama dalam konteks pengelolaan ekonomi yang memang ditekankan harus berbasis pada kendali negara. Tapi itu hanya sebagian kecil yang baik. Sebagian besarnya justru bolong, dan beberapa hal yang bolong yang saya anggap paling prinsipil, tadi sistem politik kita diawali dengan konstitusi itu hanya mengiakan satu media sebagai alat untuk menyerap dan menyaring orang-orang yang bakal duduk di DPR dan pemerintah, partai politik. Dan kita tahu semua bahwa partai politik itu dia menyerap dan menyaring, indikatornya bukan berbasis pada kompetensi, tapi berbasis pada seberapa besar modal yang disetor. Makanya dalam konteks ini, Ihsanuddin Nursi itu pernah menyatakan seperti ini, bahwa pemilik saham utama dari pemerintahan adalah partai politik. Pemilik saham utama dari DPR adalah partai politik. Dan pemilik saham utama partai politik adalah pebandar. Pemilik saham utama dari pemerintah eksekutif adalah partai politik. Karena nggak ada satupun pasangan calon presiden dan wakil presiden itu yang bisa mencalonkan diri lewat jalur independen, tapi lewat jalur partai politik. Makanya di sini disebutkan bahwa pemilik saham utama dari pemerintahan eksekutif, presiden, dan wakil presiden adalah partai politik. Di saat yang sama di DPR juga seperti itu. Orang mau masuk ke sana mesti lewat partai politik. Makanya disebutkan DPR itu pemilik saham utamanya adalah partai politik. Di saat yang sama semua orang itu tahu, di tengah sistem demokrasi yang berjalan cenderung transaksional, partai politik itu pemegang saham utamanya adalah bandar. Usaha. Artinya dalam konteks ini kita nggak bisa menyebut bahwa ini masalah human error. Tapi ini masalah sistem error yang dimulai dari politik kita yang memang error. Baik. Dan politik kita yang error itu nggak lepas dari bagian pengaturan konstitusi tadi. Yang hanya mengiyakan
partai politik sebagai satu-satunya media untuk menyerap dan menyaring orang-orang yang bakal duduk di partai politik dan di pemerintahan. Bagaimana cara merubahnya? Bahasa reformasi udah nggak mempan. Reformasi cuma perubahan struktur, tapi perubahan sistemik. Diganti sistem politiknya. Sekarang tinggal kita tawarin saja sistem politik seperti apa yang mau kita pakai untuk menggantikan sistem politik yang rusak sekarang. Dan kalau masalahnya sistem politiknya rusak, itu fundamental. Saya kira seperti itu. Baik, ya. Ada feedback Pak Misbah? Cukup. Baik, kalau cukup kita ke yang lain ya. Ada Ibu Ibu atau Bapak nih, Nur Hidayat, silakan. Ya, Pak ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang membawakan bedah buku ini sangat menarik sekali. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi, kalau saya tangkap bahwa ideologi dari awal, dari 45 sampai sekarang, kalau lihat itunya itu ternyata ideologi sosialis ataupun komunis begitu. Jadi kalau yang dianut tadi kan welfare state itu intinya kan dari kiri. Apa itu tadi kan. Jadi ya kalau saya tarik bahwa ideologi Indonesia itu sebenarnya adalah ideologi sosialis termasuk komunis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mungkin sistem erosi ini mestinya undang-undang itu lahir kan harus mengejawantahkan undang-undang dasarnya. Tapi ternyata kan tidak. Contohnya ya mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam ini, yang mestinya sumber daya alam ini dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, tapi ternyata ini diserahkan oleh undang-undang kepada swasta. Nah, untuk ini bisa nggak rejim atau pemerintah nanti suatu saat itu dihukum lah, kayak Korea Selatan kan bisa menghukum presidennya begitu. Kalau untuk Indonesia itu kira-kira bisa nggak gitu? Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang Abang tadi sebutkan bahwa yang dibangun Indonesia itu adalah cuma materinya, fisiknya. Padahal kalau kita dengar nyanyiannya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu. Mestinya dua-duanya itu harus sejalan. Atau mungkin dalam bahasa Pak Taqiyuddin, itu harus bisa menyatukan antara materi dan roh. Materi dan roh. Di mana materi itu adalah semua perbuatan, entah itu program pemerintah, entah itu apalah pokoknya itu, roh yaitu kesadaran spiritual. Kalau mungkin orang Islam ya kesadaran spiritual ini adalah kesadaran hubungan apa yang kita lakukan dengan Allah SWT begitu. Gimana Pak? Baik. Dari tiga hal itu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, makasih Pak Nur Hidayat. Silakan Bang, tanggapannya dari yang pertama soal welfare state itu kayaknya lebih arah-arah ke kiri, itu kayak gimana tuh? Silakan. Saya kurang dengar karena tadi sinyalnya gangguan ya. Yang pertanyaan pertama saya cuma dengarnya pertanyaan kedua ketiga doang. Ya, yang pertama tadi soal welfare state. Apakah dari awal memang sampai sekarang ini kalau dibaca dari alinea keempat, konsep welfare state itu kan dia lebih ke arah-arah kiri gitu. Apakah memang bisa disimpulkan bahwa Indonesia ini ternyata ideologinya sebetulnya ya arahnya ke sana gitu, ke kiri itu, atau mungkin ada penjelasan lain dari Bang Ecel sebagai yang memang fokus pada persoalan ini begitu. Silakan. Ya. Konsep welfare state sekarang yang terlihat seperti itu, basisnya ke kiri. Dulu kalau kita melihat itu kan tergantung dari perubahan konfigurasi politik ya. Jadi konfigurasi politik di era Soekarno itu memang berbasis kiri. Nah, kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat tahun 56 itu dihianati sama Dwight Eisenhower. Waktu itu terkait dengan konfrontasi yang terjadi di Papua Barat. Pasca kemerdekaan Indonesia, kita diperhadapkan dengan perundingan dengan Belanda lewat perjanjian KMB. Dan semua orang tahu perjanjian KMB itu memang direkayasa sama Amerika Serikat. Yang juga memihak kepada Belanda, di saat yang sama dia juga memihak kepada Indonesia. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang punya tujuan lain.
Dan akibat dari itu, Soekarno berkunjung pertama tahun 56, dia dihianati sama Eisenhower, dipotong, digunting bantuan militer kepada dia untuk menghadapi Belanda di Papua Barat. Kenapa digunting? Karena disuruh sama Rockefeller. Dan Rockefeller menjalankan misinya untuk kemudian menggunting bantuan itu lewat tangannya John Foster Dulles. John Foster Dulles itu Menteri Keuangan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat waktu itu. John Foster Dulles ini kakak kandungnya Allen Dulles, mantan direktur CIA yang dipecat sama John F. Kennedy karena kegagalannya menggoyang revolusi Kuba lewat invasi di Teluk Babi. Nah, dia dipecat. Waktu itu Soekarno pulang karena digunting, kecewa, pulang langsung bergabung dengan Blok Kiri. Dia ambil bantuan sebesar 1 juta US dollar dari Khrushchev waktu itu. Dan kemudian Angkatan Militer Indonesia, petinggi-petingginya itu secara bergantian dikirim ke Uni Soviet untuk kemudian menandatangani perjanjian untuk penerimaan utang yang tujuannya adalah untuk pembelanjaan untuk penguatan alutsista dalam rangka menghadapi Belanda di Papua Barat. Nah, sampai di era Soekarno itu jatuh, karena memang direkayasa sama CIA, dibunuh John F. Kennedy, dan John F. Kennedy itu dibunuh sendiri sama Lyndon Johnson, wakil presidennya dia, ditembak mati di Dallas waktu kampanye periode kedua, untuk melanggang ke periode kedua pemerintahannya dia. Direkayasa sama Rockefeller, sama Augustus Celong, sama Lyndon Johnson, ditembak mati dia. Maka direkayasa peristiwa G30 SPKI untuk menjatuhkan Soekarno di Indonesia. Karena kekuatannya Soekarno yang bergantung terhadap John F. Kennedy waktu itu udah nggak ada. Makanya sekarang mereka punya keleluasaan untuk kemudian menumbangkan Soekarno. Dan Soekarno waktu itu ditumbangkan lewat rekayasa peristiwa G30 SPKI. Ada satu telegram, Kintek, itu dikirim dari Armada Laut Amerika Serikat di Hawaii, yang isinya itu tentang Super Smart. Saya sering bertanya kepada orang-orang, Super Smart itu isinya apa? Orang bisa menyebut bahwa isinya adalah Soeharto akan mengambil jabatan dari Soekarno tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Tapi seringkali saya tanya, Super Smart itu siapa yang buat? Super Smart itu merupakan konklusi dari hasil rapat antara CIA yang dipimpin sama Augustus Celong dengan Soeharto. Keluar Super Smart sebagai surat resmi untuk kemudian menggulingkan Soekarno dari jabatan. Nah, itu konfigurasi politik yang berbasis pada sosialisme lewat sekarang konfigurasi politik yang berbasis kembali kepada kepentingan Amerika Serikat, kapitalisme di zaman Soeharto. Sampai 32 tahun Soeharto lengser, IMF dan World Bank masih tetap memainkan peran yang dominan untuk merekayasa reformasi struktural pada peristiwa 98. Hasil yang paling menakjubkan adalah dilakukan reformasi struktural sesuai dengan arahan Letter of Intent yang terdiri dari 7 poin. Yang paling bahaya waktu itu yang saya catat adalah liberalisasi di sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua liberalisasi pada posisi energi, yang kemudian liberalisasi pada posisi pangan dan otomotif. Sampai di era Megawati Habibie juga sama, sampai di era Megawati juga sama. Dijual BCA, dijual kapal PLCC milik Pertamina, dan sampai di era SBY ini yang paling parah. Makanya orang sering menyebut konfigurasi politik di era SBY itu konfigurasi yang surplus demokrasi tapi minim ketegasan. Surplus demokrasi tapi minim ketegasan. Karena luar biasa, meskipun utangnya itu tercatat kecil, tapi kapitalisasi modal asing di pasar yang tercatat di BKPM itu luar biasa. Hampir di semua sektor. Bahkan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal asing yang dibuat di Kamar Dagang Singapura, itu juga dibuat di era dia. Dan sampai ke era Joko Widodo juga parah. Perintah liberalisasi pertama dari World Bank dan IMF, juga Asian Development Bank terhadap Joko Widodo, itu pada posisi liberalisasi energi. APBN pertama saya ingat pasca dilantik tahun 2014 20 Oktober itu, dalam APBN 2015 Januari dia menerapkan kebijakan penghapusan subsidi BBM 100% kecuali untuk wilayah-wilayah penugasan. Dan sampai sekarang konfigurasi politiknya mulai agak berubah. Yang tadi politiknya berbasis pada kapitalisme, sekarang mulai digerakkan ke arah yang lebih otoritarianisme. Dan otoritarianisme ini sering identik dengan cara berpikir orang-orang kiri.
yang disebut sebagai ideologi komunis tadi. Makanya saya bilang yang ditampilkan konfigurasi politiknya Joko Widodo sekarang itu bermuka ganda. Konfigurasi politik pada bidang ekonominya liberal, kapital, tetap berbasis pada modal swasta, sedangkan pada posisi politiknya dia menggunakan hukum tangan besi. Jadi kalau disebutkan bahwa dari dulu sejak pertama kali Undang-Undang Dasar itu disahkan lewat sidang BPUPKI yang kedua 10 sampai 16 Juli 1994 sampai disahkannya Piagam Jakarta dan kemudian sampai disahkannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 itu bukan cuma saja berhaluan kepada ideologi kiri tapi juga kapitalis. Dan ternyata sepanjang perjalanan dari situ sampai sekarang yang lebih mendominasi adalah kapitalis. Tapi di era Joko Widodo sekarang pada posisi ekonominya kapitalis, pada posisi politiknya dia otoriter. Yang pertama. Yang kedua, apakah ada pengadilan khusus yang bisa menghakimi perkara-perkara yang dilakukan oleh Presiden? Ada. Sejak tahun 2004. Cuman masyarakat banyak yang nggak tahu. Pengadilan khususnya ada di mana? Ada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu dibentuk selain untuk mengajukan judicial review, menguji kesesuaian antara undang-undang pelaksana yang dibuat oleh DPR dan pemerintah dengan konstitusi, juga dimaksudkan untuk mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh Presiden. Yang jadi pertanyaannya sekarang ketika Presiden melakukan kesalahan, apakah Mahkamah Konstitusi itu punya taji untuk menghakimi? Sedangkan Arwan Usman saja sekarang menikah sama adik Jokowi itu. Makanya saya bilang maharnya bisa jadi adalah revisi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus batasan waktu berkuasa presiden dari 2 periode bisa jadi 3 periode. Kan jantungnya ada di pasal 7. Yang ketiga tadi apa, sorry? Yang ketiga tadi pertanyaannya soal apa? Sorry. Pak Nur Hidayat. Ya, yang dibangun Indonesia itu hanya materi aja, tanpa ruh. Padahal di dalam nyanyiannya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kalau di dalam istilah Pak Taqiyuddin, bahwa kita itu harus bisa menyatukan materi dan ruh, gitu ya. Materi itu apa yang jadi program pemerintah, apa yang menjadi policy pemerintah, apa yang menjadi apapun yang dilakukan pemerintah. Sedangkan ruh di sini adalah kesadaran hubungan manusia itu dengan Tuhannya dalam mereka melakukan segala sesuatu gitu. Iya. Iya, itu karena dulu ada konspirasi yang baru saja lewat. Saya kemarin nulis artikel singkat judulnya 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu usulan Megawati dan disahkan oleh Joko Widodo. Kenapa harus ikut-ikutan merayakan, memperingati sampai ditetapkan sebagai hari libur nasional? Faktanya itu usulan Megawati. Di masa SBY itu dia pernah usulin, tapi SBY cuma janjiin doang. Tapi nggak pernah direalisasikan selama 10 tahun kekuasaan. Karena SBY paham, itu bermakna politis. Ketika Megawati itu berjasa dalam menempatkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, orang bakal melihat ke belakang. Ada Soekarno sebagai sosok revolusioner. Dan ketika orang melihat hari ini dan kenyataan ke depan, ada Megawati dan PDIP sebagai sosok yang akan mengembalikan jiwa juangnya Bung Karno untuk memperbaiki keadaan bangsa. Itu filosofis utamanya. Dan asal Anda tahu saja Pancasila itu bukan lahir tanggal 1 Juni. Tapi ditetapkan, disahkan oleh sidang PPKI yang dipimpin sama Bung Karno sendiri. Itu tanggal 18 Agustus 1945, 1 hari setelah kemerdekaan. Tapi yang disahkan waktu itu memang udah dicabut jiwa agamanya. Dicabut sama siapa? Dicabut sama agennya Amerika sama Belanda itu Bung Hatta. Katanya ada tuntutan dari kelompok minoritas yang berasal dari timur di bawah kekuasaan kekaisaran Jepang. Kalau memang 7 anak kata pada sila pertama itu tetap dipertahankan, maka mereka akan melepaskan diri dari Republik Indonesia.
Makanya waktu itu Piagam Jakarta dihapus, padahal Piagam Jakarta itu hasil final yang dicapai dalam rapat BPUPKI mulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Dan posisi rekayasa itu menjadikan Pancasila sebagai dasar utama peletakan hukum di Indonesia itu memang nggak lagi punya jiwa agama. Memang udah nggak lagi punya jiwa agama. Maka ketika dengan nama rahmat Allah yang Maha Kuasa menjadi point of view dari pembukaan Undang-Undang Dasar, dia menjadi nggak bermakna. Dia menjadi nggak bermakna, apalagi ujung tombak dari Undang-Undang Dasar itu seperti yang disebutkan tadi. Ada di alinea keempat, negara kesejahteraan, welfare state, basisnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Itu filosofisnya filosofis materi. Jadi urutannya lengkap. Maka ketika hierarki hukum yang di atas sudah mengatakan seperti itu, jangan harap instruksi pembentukan undang-undang pelaksana, jiwa agama itu kemudian akan terselip di dalam. Itu mustahil. Makanya saya bilang, sesuatu yang dikatakan sebagai sebuah ideologi itu dia harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dia punya kerangka normatif, dia punya nilai-nilai, dia punya dasar norma. Yang kedua, dia harus punya kerangka implementasi. Kalau dalam bahasanya takatulis itu kan 2. Apa ya, saya agak lupa. Maaf ya, saya agak lupa itu bahasa. Dan yang ketiga bukan cuma nilai-nilai, bukan cuma norma sama kerangka implementasi untuk menjamin terlaksananya norma-norma itu. Tapi yang paling penting dia harus punya sekumpulan aturan yang bisa mengikat integritas dan moral lembaga atau oknum penyelenggara negara. Yang jadi persoalannya Pancasila sama konstitusi nggak punya yang ketiga. Dan juga nggak punya yang kedua. Dia cuma punya nilai, dia nggak punya kerangka implementasi, dia nggak punya seperangkat aturan yang bisa mengikat dengan baik moral dan integritas lembaga penyelenggara negara. Oke, terima kasih Bang, makasih. Tapi ada satu lagi Pak. Berarti sekarang kalau ada politikus sekarang atau apa itu tokoh sekarang mengatakan Indonesia itu bukan apa itu negara Islam, Indonesia itu bukan negara komunis, tapi Indonesia itu nasionalis yang religius. Itu berarti pernyataan orang goblok ya ini. Makasih. Nasionalis religius itu idenya Soekarno itu. Sakom ya. Sakom. Ya, idenya Soekarno waktu dia berpidato berapi-api dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni. Dia kan mengusulkan 2 rancangan poin-poin Pancasila. Salah satu poin itu berbunyi nasionalis religius. Nasionalis religius itu dalam kerangka berpikirnya seperti apa sih? Coba dijelasin, saya nggak pernah lihat tafsirannya seperti apa. Iya, makanya usulan poin-poin Pancasila yang diusulkan sama Soekarno itu kan ditolak dalam sidang. Oh iya. Nggak dipakai. Ditolak semua dan nggak dipakai. Karena nasionalis religius itu dia lebih bermakna internasionalisasi dan westernisasi. Oh, Dia nggak sesuai dengan mayoritas agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. Makanya ditolak dalam sidang BPUPKI. Coba baca kronologi dan salah sidang BPUPKI untuk 2 periode. Yang Juni sampai dengan Juli sampai disahkannya disahkannya Pancasila dalam sidang BPUPKI. Oke, makasih. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, baik, kita sudah di penghujung waktu ya, 21.28 ya. Barangkali Bang Ical ada aktivitas lain. Insya Allah kalau misalnya memungkinkan kita bisa sharing-sharing lagi dengan topik yang lain barangkali ya Bang Ical. Apakah itu artikel-artikel yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada, yang karena sepertinya Bang Ical ini rajin bikin tulisan-tulisan menarik ini ya, yang begitu fokus dengan bidang keilmuannya dari sisi ketatanegaraan atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Barangkali ada closing statement Bang Ical untuk semua peserta, dan mungkin apa yang menarik hingga para peserta ini memang
lebih bagusnya ya membaca bukunya langsung begitu, membeli bukunya gitu. Insya Allah malam hari ini kita sediakan penawaran spesial ini ya untuk para peserta, ada diskon spesial untuk para peserta sehingga nanti bisa memiliki buku yang sekarang ini masih proses cetak ya, Bang Ecal. Silakan Bang Ecal closing statementnya. Saya pakai closing statement saya pakai pernyataan Bang Egy Sujana saja kali ya, biar ini. Bang Egy Sujana itu bilang sama saya, dalam buku ente kurang radikal, bro. Karena dalam buku ini saya menemukan keberhasilan ente secara normatif, secara dialektika pikiran dalam rangka mencari persamaan antara konstitusi dan cara berpikir politik ekonominya Takyudin dan Nabhani. Ente berhasil membuktikan itu dalam proses dialektikanya. Tapi menurut saya belum radikal. Kenapa? Karena saya nggak menemukan dalam buku ini formulasi yang ente buat untuk memayungi persamaan keduanya supaya bisa menjadi satu solusi mendasar untuk mengatasi persoalan ekonomi bangsa. Saya bukan orang bodoh, bro. Saya bukan orang goblok. Saya profesor dan ini salah satu bidang kajian saya. Takyudin sama saya 4 biji. Dan saya bolak-balik. Bolak-balik itu buku 4 biji. Dan saya bukan orang bodoh, saya profesor. Dan kalau memang tujuan penulisan buku ini untuk membela Hizbut Tahrir, ngomong. Kalau memang untuk mengkampanyekan ide negara khilafah, ngomong. Itu bagus, nggak ada yang salah. Biar masyarakat tahu bahwa cara berpikir ekonomi politik pendiri Hizbut Tahrir dan yang pernah terformatkan dalam struktur negara khilafah di masa lalu itu memang nggak seburuk yang didiskreditkan oleh pemerintah. Itu yang beliau ngomong ke saya dan itu saya. Bang Egy itu ya, Bang Egy Sujana ya. Dan yang terakhir pernah dikatakan dulu al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Jadi itu Islam itu tinggi dan tidak ada satu perkara yang tinggi daripada Islam. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah di penghujung waktu ya, pas banget 21.31 lebih 1 menit ya. Tadi sudah sudah dikirim di chat ya untuk memesan bukunya. Tentunya lebih seru lagi kalau kita baca bukunya langsung. Dan sekarang masih pre-order ya dari Core Isaac memfasilitasi langsung jaringannya langsung ke penulisnya nih, Masya Allah ya. Dikirim langsung sama beliau dari Jakarta Selatan ya, Insya Allah. Ini kita sediakan diskon, nanti dimasukkan ke promo kuponnya ya, bedah buku dan seterusnya, tinggal ikuti prosesnya sehingga nanti bisa mendapatkan harga khusus ini yang ikut bedah buku. Mau diinformasikan ke yang lain juga silahkan. Intinya dapat link dari sini ya, dari bedah buku ini bisa menggunakan kupon yang ada insya Allah. Dan ini waktunya hanya berlaku 3 hari saja ya. Jadi segera diamankan dan juga sepertinya stok sudah banyak yang pesan ya Bang, yang ikut pre-order kayaknya banyak sekali sampai dua periode kemarin nih. Hampir 3 periode kayaknya. Karena emang ini menarik sekali ya, persoalan ekonomi Islam, dan ternyata dalam undang-undang dasar Indonesia itu persoalan hak-hak dasar itu dibahas. Namun bagaimana kemudian disinkronkan dengan ekonomi Islam itu tentunya menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, dan apakah itu memang bisa menjadi solusi atau enggak ya dalam buku ini bisa terjawab dengan detail nanti insya Allah. Begitupun mungkin nanti dengan buku-buku yang lain ya Bang, ya sepertinya akan menarik, nanti akan kita coba agendakan lagi untuk kemudian kita jadikan bahan diskusi. Baik, itu saja barangkali ya para pemirsa di rumah, peserta yang ada di Zoom, terima kasih sudah meluangkan waktu dan mengikuti agenda kita bedah buku Undang-Undang Dasar ya yang ada hubungannya dengan ekonomi Islam tadi ya, sudah kita bahas poin-poin besarnya, namun ya sekali lagi detailnya tentunya tidak bisa selesai dibahas dalam waktu 90 menit saja. Kita ucapkan syukron jazakallahu khairan untuk Bang Ecal ya sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Jadi makin makin paham persoalan dunia politik sekarang, kemudian situasi ekonomi yang ada dan seterusnya. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekamannya yang terlambat bisa di YouTube ya, insya Allah.